Kerusakan ekonomi dari penutupan aliran gas Rusia merembet cepat di Eropa dengan resiko melampaui krisis keuangan global. Musim dingin yang keras bukan hanya menghantam sektor privat, tapi menjadi momok mengerikan bagi produsen kimia, pabrik baja, dan produsen mobil yang kekurangan bahan baku penting. Jutaan rumah tangga menjerit karena tagihan energi yang meroket, ditambah sabotase pipa Nord Stream untuk gas dari Rusia menegaskan bahwa Eropa harus bertahan hidup dengan kebekuan dan tekanan ekonomi yang mencekam. Bagaimana Eropa akan melewati bulan-bulan yang mengerikan mendatang? Mampukah gas dari Amerika menyelamatkan ekonomi dan masyarakat Uni Eropa? Kita akan mulai dari munculnya LNG atau gas alam cair sebagai backbone sektor industri. Gas alam cair atau LNG adalah gas alam yang telah diubah menjadi cairan. Proses ini dilakukan untuk menghemat ruang karena 600 meter kubik gas alam dapat diubah menjadi 1 meter kubik LNG atau gas alam cair. Mengkonversi gas alam menjadi NLG membuat kita lebih mudah untuk menyimpan dan mengangkut di saat jaringan pipa tidak tersedia. Proses pendinginan atau refrigeration process digunakan untuk mengkondensasi gas alam menjadi NLG dengan pendinginan sampai minus 160 derajat Celcius. Proses pendinginan ini biasanya disertai dengan proses menghilangkan air, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan bahan pengotor lainnya. Pengiriman besar gas alam cair pertama di dunia terjadi pada tahun 1964 ketika sebuah kapal penuh dengan NLG di Aljazair berlayar ke Le Havre, Prancis. Sebelum tahun 1964, gas alam di Aljazair adalah produksi limbah dari produksi minyak. Disebut produk limbah karena tidak ada pasar untuk gas alam dan tidak ada pipa untuk mengangkut gas ke lokasi yang jauh. Gas alam hanya dibuang ke atmosfer atau dibakar di lokasi. Pengiriman gas alam cair telah merubah wajah industri ke depan, terutama pupuk, logam, dan industri kimia. Teknologi pengirimannya juga berkembang sangat pesat. Sampai saat ini, pengiriman energi di seluruh dunia diperkirakan sudah mencapai 100.000 kali dengan 600 kapal LNG yang saat ini aktif di seluruh dunia. Pada tahun 2021, konsumen LNG terbesar di dunia adalah Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Ketiga negara ini mendapatkan keuntungan signifikan dari harga LNG yang cukup murah untuk menggerakkan sektor industrinya. Namun, dalam setahun terakhir dan beberapa tahun mendatang, dunia dikejutkan oleh fluktuasi harga gas yang kian lama kian meroket. Penyebabnya geopolitik, Eropa, dan Rusia. Selama ini, 40% gas yang dikonsumsi Eropa berasal dari Rusia mengalir dalam volume besar dan dengan harga yang sangat murah. Jaringan pipa yang mengalir langsung membuat gas tidak perlu diproses menjadi NLG dan proses regasifikasi lagi. Ini membuat negara Eropa sangat bergantung pada Rusia. Eropa enggan membuat kilang atau membuat pabrik pemrosesan gas alam. Logikanya, buat apa kita membangun infrastruktur gas kalau sudah dapat gas yang murah, tinggal pakai. Hingga akhirnya perang Ukraina-Rusia mengubah segalanya. Eropa dan Amerika mengembargo sektor ekonomi Rusia, dan Rusia menggunakan gas sebagai alat tawarnya. Eropa tentu ingin merdeka dari ancaman Rusia, namun sayangnya Eropa belum mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk menggantikan gas Rusia. Belum ada kilang yang cukup dan fasilitas regasifikasi. Namun, ada satu negara Eropa yang sangat pandai membaca situasi, yaitu Lituania. Negara kecil di Baltik ini dengan penduduk 3 juta jiwa tidak mau bergantung dengan gas Rusia dan membangun infrastruktur kilang gasnya sendiri dengan membangun pabrik regasifikasi terapung pada tahun 2014. Selain memutuskan ketergantungan dari Rusia, Lituania juga bisa mengekspor LNG yang telah diregasifikasi ke negara Eropa lainnya. Lalu, dari mana Lituania memperoleh gas? Amerika Serikat. Amerika memiliki cadangan gas luar biasa dari unconventional gas atau shale gas yang cadangannya lebih besar dari Rusia dan gabungan negara-negara Arab. Pada zaman dahulu, unconventional gas tidak diproduksi karena dianggap tidak ekonomis, dan gas yang terjebak di dalam batuan shale dianggap sulit untuk diproduksi.
Namun penemuan teknologi modern, penciptaan fraktur artifisial yang ekstensif di seputar lubang sumur telah menciptakan fenomena sel gas boom. Kenapa negara kecil Lituania bisa mengantisipasi kemandirian energi, sementara Jerman, negara yang sangat besar, tidak berpikir untuk membangun infrastruktur gas? Menurut Politico, mata-mata Rusia menyusup ke pemerintahan Jerman selama bertahun-tahun. Dan pada saat ini, Jerman sedang melakukan penyelidikan terhadap dua pejabat tingginya. Selain Lituania, negara Eropa dengan infrastruktur gas yang besar adalah Spanyol. Spanyol diperkirakan memiliki 27% kapasitas untuk membantu Eropa dengan infrastruktur regasifikasi LNG. Situasi perang Ukraina membuat Eropa terbangun dan pada saat ini mulai fokus pada pembangunan infrastruktur LNG. Sayangnya, masih membutuhkan waktu bertahun-tahun agar pasokan stabil. Meskipun ada alternatif lain berupa pasokan pipa dari Azerbaijan, Aljazair, bahkan Israel, tapi jumlahnya jauh dari cukup. Selain itu, LNG memerlukan proses atau rantai pasok yang cukup panjang. Pertama, pasokan gas harus cukup besar. Yang kedua, mencairkan gas menjadi cair di lokasi membutuhkan peralatan yang mahal. Ketiga, melakukan proses pengangkutan LNG membutuhkan waktu untuk transportasi. Keempat, harus ada pabrik regasifikasi yang cukup untuk mengubah gas cair menjadi gas di lokasi tujuan lalu disalurkan. Membangun infrastruktur dan transportasi tidaklah cukup. Negara Eropa membutuhkan pemasok yang besar untuk menggantikan Rusia. Semua pemasok diketahui sudah memompa gasnya dengan skala penuh. Saat ini di dunia ada 3 produsen gas terbesar, yaitu Qatar, Australia, dan Amerika. Qatar dan Australia sudah memompa dengan kapasitas penuh, perlu investasi besar dan bertahun-tahun agar bisa menambah kapasitas produksi. Sebagian gas Qatar dan Australia sudah terikat kontrak jangka panjang, khususnya dengan negara-negara Asia. Permintaan Eropa yang tiba-tiba tidak akan bisa diterima. Namun, ada pasar gas yang sebagian bisa dialihkan, yaitu gas dari spot market. Spot market biasanya tidak bersifat kontrak dan dikuasai oleh maklar minyak. Maklar ini bisa mengalihkan kapal ke Eropa, namun tidak akan bisa membantu sebanyak yang diharapkan. Pasar spot inilah yang biasanya mengakibatkan lonjakan harga yang sangat tinggi. Siapa yang memiliki uang dengan penawaran tertinggi akan mendapatkan semuanya. Maka Amerika lah harapan terakhir satu-satunya Eropa, dan Amerika akan melihat ini sebagai kesempatan besar meraih dolar sebanyak-banyaknya sekaligus memperkuat pengaruh politik ke Eropa. Amerika juga telah mengasistensi proyek kilang dan gasifikasi Eropa agar pada tahun 2027 bisa lepas dari Rusia. Pada awal tahun 2022, lebih dari 60% ekspor gas Amerika telah menuju ke Eropa. Amerika begitu percaya diri dengan teknologi sel gas yang produksinya melonjak luar biasa dalam 15 tahun terakhir. Biden mengatakan dengan rasa percaya diri bahwa teknologi eksploitasi gas Amerika sangat luar biasa besar dan bisa menggantikan gas dari Rusia sepenuhnya. Namun, banyak pihak yang mengatakan agak mustahil untuk menggantikan gas Rusia dalam waktu dekat. Ada satu alternatif lagi yang coba ditawarkan oleh Amerika kepada Eropa, yaitu transfer teknologi pengolahan sel gas dan flex seperti yang dilakukan di Amerika. Namun, ini memerlukan waktu sekitar 4-5 tahun dari awal pembangunan. Karena menurut laporan Komisi Eropa, pada tahun 2017, Uni Eropa memiliki cadangan sel gas di 82 lokasi dengan potensi 90 triliun kubik meter. Ini akan cukup untuk menyediakan pasokan gas Eropa selama 200 tahun. Perbedaan Amerika dengan Eropa adalah Amerika berani berspekulasi dengan teknologi sel gas yang dulu sangat diragukan. Sementara Eropa enggan menggunakan sel gas karena dulu teknologinya masih rumit dan tersedia gas murah dari Rusia. Namun, berbagai solusi tersebut agaknya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Paling tidak, kekurangan gas masih akan menghantui Eropa setidaknya 2 tahun. Meskipun Amerika memasok secara besar-besaran. Yang paling mengerikan tentu musim dingin tahun ini yang sebentar lagi datang pada bulan Desember, Januari, hingga Februari. 3 bulan ini akan menjadi neraka beku bagi Eropa, bukan saja karena keterbatasan gas,
tapi harganya yang melambung tinggi, memukul ekonomi warga, resesi, inflasi, bahkan tutupnya berbagai industri strategis. Kita akan lihat apakah Eropa bisa bertahan dalam badai ekonomi yang begitu dingin ini. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.